Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah Ta'ala kita akan belajar tentang al-afu, yaitu memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-134. Faqala ta'ala alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Seseorang yang soleh pernah meminta kepada pelayannya agar dibawakan air untuk wudhu. Lalu datanglah pelayannya membawa air. Ketika itu airnya sangat panas sekali. Lalu air itu tumpah mengenainya. Maka tuannya berkata dalam keadaan marah, "Apakah engkau hendak membakarku?" Ia pun ingin menghukumnya. Namun pelayannya berkata, "Wahai orang yang mengajarkan kebaikan dan mendidik manusia, kembalilah kepada apa yang difirmankan Allah Ta'ala." Maka orang soleh ini berkata, "Memangnya apa firman Allah Ta'ala?" Maka pelayannya menjawab, Qala ta'ala wal kadhiminal ghaidha. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan marahnya. Tuannya pun berkata, "Aku tahan marahku." Pelayannya membacakan lagi, wal 'afina 'anin nas. Dan orang-orang yang memaafkan manusia. Maka tuannya itu berkata, "Aku maafkan dirimu." Pelayannya membacakan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Ali Imran ayat 134. Maka tuannya berkata, "Engkau bebas sekarang, karena aku mencari keridhaan Allah Ta'ala." Dalam sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naiman fi dhilli sajaratin fa idza birajulin minal kuffari yahjumu alaihi wa huwa masikun bi sayfihi wa yuqituh wa yaqulu ya Muhammadu may yamnauka minni fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikulli thabatin wa hudu Allah fattaraba ar-rajulu wartajafa wa saqata as-sayfu min yadihi fa amsaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayf wa qala lir-rajuli wa may yamnauka minni faqala ar-rajulu kun khaira akhidin fa'afan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an. Muttafaqun alaih. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah naungan pohon. Tiba-tiba ada orang kafir yang hendak menyerang beliau sambil memegang pedangnya dan membangunkan beliau. Ia berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang dapat melindungimu dariku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yakin dan tenang menjawab, "Allah." Saat itu orang tersebut langsung bergemetar dan pedang pun jatuh dari tangannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pedangnya dan berkata kepada laki-laki itu,
siapa yang dapat melindungimu dariku? Maka orang itu berkata, jadilah engkau sebaik-baik orang pemaaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaafkannya. Dan dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wada'at imra'atun yahudiyyah as-summa fi syatin maswiyah wa ja'at biha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaddamatha lahu huwa wa ashabihi ala sabilil hadiyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaruddul hadiyah lakinna Allah subhanahu wa ta'ala asama nabiyahu wa hamahu fa akhbarahu bil haqiqah fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ihdari hadhihi al-yahudiyyah wa sa'alaha lima fa'alti dhalik faqalat aradtu qatlak faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana Allahu liyusallitaki alayhi wa arada as-sahabatu ay yaqtuluha wa qalu afala naqtuluha faqala sallallahu alaihi wasallam la wa afa anha muttafaqun alaih. Seorang wanita Yahudi pernah menaruh racun pada daging kambing yang dipanggang. Lalu ia membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghidangkannya kepada beliau dan pada sahabatnya sebagai hadiah. Dan kebiasaan beliau adalah tidak menolak hadiah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melindungi nabinya dan memeliharanya. Maka beliau pun segera memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dihadapkan wanita Yahudi itu dan bertanya kepadanya, apa sebabnya engkau melakukan demikian? Ia menjawab, aku ingin membunuhmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Allah Ta'ala tidak akan memberikan kesempatan kepadamu untuk membunuhku. Lalu para sahabat ingin membunuhnya. Mereka berkata, bolehkah kami membunuhnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak. Dan beliau memaafkannya. Dan di antara contoh yang lainnya, yaitu kisah Ma'an bin Zaidah. Lahu ahaduhum nahnu usarok wabina yaumin arada Ma'an ibnu Zaidah ay yaqtula majmu'atan minal usara kanu indah faqala dhata ju'un wa 'atshun fala tajma' alaina al-ju'a wal 'atsha wal qatla faqala Ma'an ad'imuhum wa asquhum falamma kanu wasaribu qala wasaribna fa asbahna mithlu duyufik fama idza taf'alu biduyufik ahaduhum laqad akalna faqala lahum qad afawtu ankum. Suatu hari Ma'an bin Zaidah ingin membunuh para tawanan yang ada pada sisinya. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, kami para tawananmu yang sedang kelaparan dan kehausan, maka janganlah kamu satukan lapar, haus dan pembunuhan pada diri kami. Ma'an pun berkata, berilah mereka makan dan minum. Ketika mereka telah makan dan minum, lalu salah seorang di antara mereka berkata, kami telah makan dan minum hingga kami seperti para tamumu. Lalu apa yang akan engkau lakukan terhadap para tamumu? Ia pun berkata kepada mereka, aku maafkan kalian. Naam, thayyib, barakallahu fiikum.
Kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Insyaallah taala pembahasan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahu taala alamu bisawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi